Halo Bray, kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Melanjutkan alur cerita anime Solo Leveling episode 10-12. Yang mana episode 12 adalah merupakan episode terakhir dari season 1 anime Solo Leveling. Dan untuk season keduanya, masih belum tahu kapan akan dirilis. Untuk menonton seluruh alur cerita anime Solo Leveling dapat dilihat pada playlist channel ini ya, atau klik tautan yang ada di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai, tolong dulu like-ku seperti biasa, subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka. Jinwoo teringat pembicaraannya dengan Jinchul, yang mengatakan dia tidak percaya rank seperti Jinwoo bisa mengalahkan Kang Taisik. Jinchul menyuruh Jinwoo untuk hati-hati dan waspada jika ingin hidup. Alasannya setelah matinya Huang Dongsu, adiknya yang bernama Huang Dongsu adalah seorang hunter rank S, pasti menargetkan Jinwoo yang selamat. Rank S sendiri bisa kebal dengan hukum karena mereka punya potensi untuk membawa keajaiban atau kehancuran. Mendengar itu, membuat Jinwoo ingin menjadi lebih kuat, dan jika tidak melakukannya, Jinwoo merasa dia tidak bisa selamat. Keesokan harinya, Jinwoo telah mendapatkan akses raid dungeon seperti yang dikatakan Jinwoo sebelumnya. Jinwoo membawa 6 orang sebagai pelengkap. Mereka terdiri dari para hunter yang tidak bisa bekerja, bahkan ada seorang hunter wanita yang masih muda. Dan Jinwoo tidak tahu, cewek itu teman adiknya yang bernama Song Yi. Kemudian Jinwoo mengatakan hanya dia dan Jinho yang masuk ke dalam dungeon. Sedangkan yang lainnya dibayar 3 juta won oleh Jinho dengan tugas hanya menunggu di luar saja. Dengan persyaratan tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam gate. Dan setelah 1 jam menunggu, Jinwoo dan Jinho kembali. Para hunter yang menunggu berpikir Jinwoo dan Jinho kabur, tapi mereka terkejut melihat gate-nya tertutup, yang berarti mereka berdua berhasil mengalahkan bos dungeon. Setelah itu, mereka berpindah-pindah ke dungeon yang lainnya dengan mengalahkan berbagai macam monster. Setelah Jinwoo menjalani sekian banyak pertarungan, tidak hanya levelnya yang bertambah, ternyata level skill dashnya juga naik. Sedangkan Jinho bertugas untuk mengumpulkan magic orb di dalam dungeon. Muncul notif di Windows yang memberitahukan sudah mencapai level yang dibutuhkan. Lalu muncul quest merubah job. Scene berpindah di malam hari. Terlihat Sangmin yang merupakan manajer administrasi Good White Tiger mendatangi Jinwoo. Di kafe, Sangmin menjelaskan kalau dia ingin mengajak Jinwoo bergabung dengan Good White Tiger dan menawarkan bayaran 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh konstruksi Yojin, serta memperbolehkan jika punya persyaratan tambahan. Awalnya Sangmin sudah yakin Jinwoo akan menerimanya. Baginya ini kesempatan langka untuk hunter rank A. Namun di luar dugaan, Jinwoo malah menanyakan harga markas Good White Tiger. Sangmin mengatakan sekitar 50 miliar. Jinwoo memberitahukan Yojin Konstruksi menawarkan bangunan seharga 30 miliar. Sangmin pun terkejut karena Sangmin tadi mengatakan akan membayar 2 kali lipat, yang berarti harus membayar 2 kali lipat dari yang ditawarkan Yojin Construction. Dan dengan harga itu, sama saja Jinwoo bisa membeli markas White Tiger itu sendiri. Ketika Sangmin mengatakan dia perlu bicara dengan atasannya, Jinwoo langsung berdiri sambil mengatakan pembicaraan berakhir. Jinwoo berdiri di samping Sangmin dan menanyakan kenapa dia menyelidikinya. Lalu Jinwoo menghilang dan memberikan sedikit goresan pada pipi Sangmin. Sangmin dibuat keringat dingin. Sangmin jadi menganggap pantas saja Yojin Construction memberikan tawaran yang mahal. Sangmin pun meminta maaf telah menyelidiki Jinwoo diam-diam dan mengatakan dia tidak ada bermaksud buruk. Jinwoo menanyakan siapa lagi yang tahu tentang dirinya. Sangmin mengatakan hanya dia dan anak buahnya. Jinwoo menyuruh Sangmin untuk tutup mulut mengenai dirinya. Sebenarnya Sangmin harus memberitahu ke ketua gate, tapi dia tidak ingin mati, jadi dia akan tutup mulut dan mengabarkan ke anak buahnya juga. Setelah itu, barulah Jinwoo muncul kembali. Singkat cerita, Jinwoo meminta maaf karena telah memonopoli dungeon di wilayah Good White Tiger, yang mana Jinwoo telah membeli beberapa dungeon rank C.
sehingga Great White Tiger tidak bisa mendidik hunter pemula karena tidak ada dungeon range lagi. Sebagai gantinya, Jinwo akan menjual 3 dungeon range kepada Sangmin dengan harga 600 juta won. Walaupun mahal, Sangmin menganggap ini adalah sebuah ancaman apabila Sangmin tidak membelinya. Setelah melewati berbagai negosiasi, akhirnya Sangmin membeli dungeon tersebut dari Jinwo. Dan sebelum Jinwo pergi, dia menyuruh Sangmin tutup mata dan buka mulut. Jinwo menuangkan obat penyembuh ke dalam mulut Sangmin. Karena Jinwo ingin pergi ke suatu tempat, Jinwo dan Jinho memutuskan untuk menunda raid selanjutnya. Jinwo pergi ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di sana dia membuka quest mengubah job yang dia dapatkan setelah naik ke level 40. Sebelumnya, cara dia memasuki dungeon instan adalah dengan kunci atau terlempar ke dungeon yang setelah kena penalti. Tapi yang ini bisa bebas memilih kapan dan di mana membukanya. Sebenarnya Jinwo sudah merasa ini pasti dungeon yang sulit, tapi keinginannya untuk menjadi kuat membuat dia tetap memilih membuka dungeonnya. Di dalam dungeon ini, ada aturan di mana potion dan akses soft dilarang. Status tidak akan dipulihkan kalau naik level, dan tidak bisa keluar sampai questnya selesai. Muncul monster yang memakai armor bernama Knight. Tidak disangka, serangan Jinwo tidak mempan. Tusukan tidak bekerja pada armor knife yang sangat keras. Jinwo pun kini mengandalkan kekuatan tangannya setelah itu banyak monster knife yang berdatangan. Singkatnya, Jinwo berhasil menghabisi semuanya. Dari mengalahkan monster, dia mendapatkan poison. Jinwo juga mendapatkan beberapa item kostum. Dia langsung mencoba memakai armor dan dari memakai itu, status Jinwo bertambah. Jinwo melanjutkan perjalanannya sampai di pintu besar. Jinwo membuka pintunya. Di dalamnya terdapat seperti singgasana raja. Dari balik pilar terdekat singgasana raja, muncul satu monster yang memakai armor merah. Kanan yang Jinwo rasakan dari monster ini mengingatkan tubuhnya pada double dungeon. Monster ini komandan para kesatria, bernama Igris the Blood Red. Warna namanya berwarna merah, yang berarti lebih kuat dari Jinwo. Dengan cepat, Igris sudah berada di depan Jinwo. Jinwo terkejut, pilarnya dapat dibelah oleh Igris seperti memotong ranting. Setelah itu Igris menyerangnya tanpa jeda. Karena Igris memiliki armor yang kuat dan tidak dapat ditembus, Jinwo memutuskan untuk menggunakan tangan kosong. Dia berencana memberikan kerusakan sampai ke dalam jirah milik Igris. Melihat Jinwo yang melepaskan senjatanya, Igris yang memiliki sikap kesatria juga melepaskan senjatanya dan langsung menyerang. Meskipun Jinwo mengajak Igris duel dengan tangan kosong, dia tetap kewalahan untuk menghadapi Igris. Kemudian Jinwo terlempar sampai ke singgasana raja dan terduduk di sana. Igris berdiri di depan Jinwo. Dia mengambil pedangnya kembali dan akan menebas Jinwo yang tampak tidak berdaya. Rupanya Jinwo bisa menahan dengan satu tangannya dan sambil berteriak, di saat itulah Jinwo dapat mengalahkan Igris dengan menusuk mata dan lehernya. Setelah mengalahkan Igris, Jinwo mendapatkan item yang menarik. Ada helm rank S yang mirip punya Igris, dan ada baturan tangan penguasa, yang mana itu adalah skill dari Igris untuk menarik senjata dari jarak jauh. Tiba-tiba muncul banyak gate dan muncul para kesatria. Meski sudah banyak dikalahkan Jinwo, mereka terus saja bermunculan. Jinwo menggunakan skill kamuflase. Dia berpikir kunci quest ini adalah pada durasi. Jinwo bersembunyi di balik salah satu pilar. Dia berencana tetap bertahan sampai detik-detik terakhir. Rupanya monster tipe penyihir bisa mengetahui keberadaan Jinwo. Skill kamuflase Jinwo pun dibatalkan. Walau sudah menggunakan skill niat membunuh, Jinwo malah terkena tebasan dari belakang. Di saat Jinwo mengeluarkan batu teleportasi dan merencanakan ingin kembali, namun belum sempat menggunakannya,
Salah satu kesatria menggunakan palu memukul tangan Jinwoo, sehingga Jinwoo kehilangan batu teleportasinya. Karena kehilangan batu teleportasinya, Jinwoo menyadari satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup adalah mengalahkan monster di sini. Jinwoo menyerang dengan kondisi tidak bisa menggunakan skill niat membunuh dan skill kamuflase. Selain itu, HP-nya tinggal sedikit. Meski begitu, Jinwoo masih tidak mau menyerah dan yakin akan bertahan hidup. Jinwoo sudah sangat lelah dan mencapai batasnya. Tangannya terluka parah karena terlalu banyak memukul Jira yang keras, dan penglihatannya mulai kabur. Jinwoo terbayang perkataan kalau dia adalah hunter paling lemah di dunia. Jinwoo terkena pukulan pada kakinya karena tidak fokus dan terbayang perkataan buruk sewaktu dia masih cupu. Seolah dia merasakan Pak Song dan Jo Hee memintanya untuk berhenti saja. Setelah itu, dia dibayangi oleh dirinya yang dulu dengan mengatakan, "Kenapa kau terus membahayakan dirimu, Jing? Kau sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Hunter paling lemah di alam semesta kau." Lalu Jinwoo membalas dengan menjawab, "Berisik kau cerot." Tiba-tiba muncul Windows Quest harian yang belum diselesaikan dan akan terkena penalti, yang berarti dia akan dikirim ke zona hukuman. Jinwoo dikirim ke padang pasir seperti sebelumnya. Jinwoo baru menyadari kalau dia belum mengerjakan quest harian, dan beruntungnya dia selamat dari kematian dan terlempar ke zona hukuman. Di zona hukuman, Jinwoo bisa membeli poison dan meminumnya, dan membuat stamina-nya pulih. Kemudian, beberapa lipan raksasa muncul. Sebelumnya, Jinwoo hanya bisa kabur untuk bertahan hidup selama 4 jam. Jinwoo yang sekarang memilih menghadapi semuanya. Shin berpindah ke rumah Jinwoo. Terlihat Jin A terbangun dan melihat makanan yang dia sajikan untuk kakaknya masih utuh. Sebelum tidur lagi, dia berpikir apakah kakaknya bisa datang ke sekolah hari ini untuk pertemuan dengan guru yang telah dia sampaikan sebelumnya. Sementara itu, Jinwoo telah selesai menghabisi semua lipan dan levelnya naik beberapa tingkat, sekaligus serta memulihkan dirinya. Jinwoo menggunakan sisa waktu 10 menitnya sebelum kembali untuk persiapan dengan membeli dagger Night Killer. Dagger ini memberikan damage tambahan 25% pada monster yang menggunakan armor tebal. Lalu, Jinwoo menggunakan Runestone untuk mengaktifkan skill yang digunakan Igris, yaitu skill tangan penguasa, yang bisa menggerakkan objek tanpa harus menyentuhnya. Jinwoo kembali ke Instant Dungeon dan memotong para kesatria dengan dagger yang baru dia beli dengan sangat mudah. Tiba-tiba, Jinwoo melihat ada beberapa monster tipe penyihir yang dari tadi selalu merapalkan mantra. Jinwoo menyadari bahwa monster penyihir itu yang membuka gerbang dan memanggil para kesatria. Kemudian Jinwoo menargetkan untuk membunuh para penyihir. Ketika penyihir tersisa 3 lagi, mereka membuat golem kesatria. Jinwoo yang sudah tahu itu adalah ulah si penyihir. Dia langsung menghabisi para penyihir, kemudian menghancurkan golem. Dengan begini, quest untuk mengubah job telah diselesaikan dan Sung Jinwoo mendapatkan job Necromancer, yang mana job ini merupakan tipe mage yang dapat memanggil tentara bayangan dengan cara membangkitkan mayat yang masih segar. Dengan kata lain, Sung Jinwoo telah mendapatkan kekuatan yang dahsyat, yaitu Shadow Monarch, yang berarti Raja Bayangan. いいだろう。 Kemudian, muncul Windows untuk memberikan kata perintah untuk membangkitkan prajurit bayangan. Jinwoo memberikan nama Arise, yang artinya bangkitlah. 起きろ。 Setelah itu, para prajurit bayangan pun bangkit dari liang kuburnya. Skill ini akan memakan mana Jinwoo, jadi jumlah bayangan yang dihasilkan tergantung dari besar mana yang Jinwoo miliki. Karena prajurit bayangan memiliki peringkat, Jinwoo jadi berpikir untuk membangkitkan bayangan yang lebih kuat, yaitu Igris. Terlihat Jinwoo menghampiri mayat Igris dan membangkitkannya. Kesempatan untuk membangkitkan bayangan sebanyak 3 kali. Namun Jinwoo gagal membangkitkan Igris sebanyak 2 kali. Karena Igris adalah perwira yang setia menunggu rajanya pulang ke singgasana yang kosong. Jinwoo pun berkata pada Igris,
Bangkit cerot, ngapai kau tiduran di situ? Menunggu harapan yang tidak pasti menyakitkan hati. Mending kau ikut aku. Sekali lagi kuperintahkan, bangkit cerot. Kemudian Iblis bangkit sebagai komandan kesatria bayangan. 起きろ。イグリッド。それがお前。よろしく頼む。